Jadi ini bulan namanya bulan Rajab. Bulan keberapa tuh dalam tahun Hijriah? Bulan pertama namanya bulan Muharram, setelah Muharram Safar, setelah Safar Rabiul Awal, setelah Rabiul Awal Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu namanya nama-nama bulan pada tahun Hijriah. Ingat ya. Baik itu bulan tahun Hijriah ataupun tahun Masehi, jumlah hitungan jumlah bulan dalam satu tahun itu sama-sama berapa? 12 bulan. Makanya dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan ya. Surat At-Taubah ayat 36. Ya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Hafal. Dihafal kan biar hafal. Ya. Saya ulang lagi. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Siapa yang tahu artinya? Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya ya, hitungan atau jumlah bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu 12. Berapa tuh? 12 bulan. Jadi dalam satu tahun itu dijelaskan memang dalam Al-Quran bahwa dalam satu tahun itu jumlah bulannya ada berapa? Ada 12. Ya tadi yang sudah disebutkan dari Muharram sampai Zulhijjah. Jadi Muharram itu bulan pertama, Zulhijjah itu adalah bulan yang ke-12 terakhir. Nah, jadi disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. Dari yang 12 bulan itu arba'atun berapa? Ya. Ada 4 hurum, ada 4 bulan ada 4 bulan haram. Ya. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan hurum, 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang diagungkan, 4 bulan yang dihormati. Ya, jadi dari 12 bulan itu ada berapa? Ada 4 bulan agung. Ya. Ada 4 bulan agung kata Allah. Dari mana kita tahunya 4 bulan agung itu? Ya. Dari mana kita tahunya? Jadi Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, ya, dari 4 bulan agung, 4 bulan yang dihormati itu, kata Nabi, di antaranya 3 bulan itu berturut-turut. Ya, 3 bulan berturut-turut. Sedangkan yang 1 bulannya itu terpisah dari yang 4 itu, dari yang 3. Jadi 3 bulannya berturut-turut, 1 bulannya terpisah. Yang 3 bulan berturut-turut itu adalah, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan apa? Dzulqa'dah. Bulan keberapa tuh Dzulqa'dah? Bulan yang ke-11. 1, ya. Kemudian yang kedua yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulhijjah. Bulan apa? Dzulhijjah. Bulan keberapa tuh? 12. Kemudian bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Bulan keberapa? Bulan pertama. Lah ini kata Nabi, ya di dalam hadisnya disebutkan, inilah bulan haram, bulan yang agung, bulan yang dihormati di dalam Islam, 3 bulan berturut-turut. Sedangkan yang 1 bulannya itu terpisah.
Apa yang 1 bulan itu? Yakni bulan Rajab yang sekarang, ya. Yang sekarang ini berarti sekarang ini kita berada di bulan yang mulia. Sekarang ini kita berada di bulan yang iya. Ini bulan agung, bulan mulia seperti ini. Siapa yang bilang? Al-Qur'an. Ya tadi, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu terdapat 4 bulan mulia. Lah ini kita ini sekarang ada di bulan mulia. Lah di bulan mulia ini, ya, di bulan mulia ini pahala yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya itu dilipat gandakan. Beda dengan bulan-bulan lain. Ya semua bulan mulia, 4 bulan mulia ini, kalau kita beribadah melakukan amal kebaikan, maka amal kebaikannya itu dilipat gandakan pahalanya. Ya bukan cuman amal kebaikan saja yang dilipat gandakan, akan tetapi ketika kita melakukan perbuatan dosa pun, melakukan perbuatan apa? Dosa pun sama, juga dilipat gandakan dosanya. Makanya jangan coba-coba melakukan dosa sekecil apapun itu. Ya, di bulan, terutama di bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan ini. Ya. Lah harusnya gimana? Ya harusnya kita ini memperbanyak amal ibadah. Ya, memperbanyak amal ibadah. Apapun saja itu ibadahnya. Mau ngaji Quran, perbanyak ngaji Al-Qur'annya, berzikir, perbanyak zikirnya, perbanyak qiyamul lail. Ya, salat malam, salat tahajud, bukan salat tahanyut. Ya. Perbanyak salat tahajud, ya. Perbanyak amal-amal ibadah yang lainnya, perbanyak melakukan kebaikan. Lah, karena kita ini bulan mulia, ya, berada di bulan mulia, apa seharusnya yang kita lakukan? Ya. Apa yang harusnya seseorang lakukan ketika di bulan Rajab ini, karena kita di bulan Rajab, ya. Yang pertama, Nabi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau sudah memasuki bulan Rajab seperti ini, maka beliau itu selalu berdoa. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa. Doanya apa? Yang sering kita baca habis sholat, ya. Saya baca gitu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lah ini doa yang sering dibaca sama Rasulullah. Jadi ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah itu baca doa ini. Lah kita yang ngaku umatnya, kita yang mengaku pengikutnya Rasul, lah harusnya baca doa ini. Perbanyak juga baca doa ini. Ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajaba, di dalam bulan Rajab ini. Jadi kita mohon supaya di bulan Rajab ini kita diberkahi oleh Allah. Agar apa? Ya tadi, kita diberikan keberkahan, agar dipermudah untuk mengerjakan kebaikan, agar kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Itu suatu bentuk keberkahan. Tapi kan tidak cuma bulan Rajab saja kita mohon keberkahan, tapi ya Allahumma barik lana fi Rajab wa dan kita juga mohon kepada Allah supaya diberikan keberkahan pada bulan Sya'ban. Ya. Tidak hanya itu, wa ballighna Ramadan. Ya. Akan tetapi juga kita memohon kepada Allah supaya disampaikan, wa ballighna, dan sampaikanlah kami ya Allah Ramadan, pada bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya semua. Ya, sampai pada bulan Ramadan. Lah ini merupakan keistimewaan dari bulan Rajab ini, ya. Di bulan Rajab beribadah maka pahalanya dilipat gandakan. Ya, tuh tuntunan dari Nabi pertama tadi apa? Kita dianjurkan, Nabi mengajarkan untuk selalu berdoa tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apalagi keistimewaan bulan Rajab ini?
Di dalam hadis Nabi menyebutkan, ya, di dalam hadis Nabi menyebutkan ada 5 tempat, ada 5 malam kata Nabi, ya, yang kalau seseorang berdoa pada 5 malam ini maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, ada berapa malam? Ada 5 malam kata Rasulullah. Kalau seseorang berdoa pada malam itu maka doanya tidak akan ditolak. Ya, kalau tidak ditolak berarti diterima. Ya, berarti dikabulkan doanya. Salah satunya tempat doa waktu mustajab kata Rasulullah itu adalah pada saat malam pertama bulan Rajab. Lewat dah. Dah lewat. Malam ini malam keberapa nih? Malam ketiga. Ada yang makanya kita itu sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam 1 Rajab. Ya, menghidupkan malam 1 Rajab itu dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Cuman ini dah lewat, nunggu tahun depan. Kalau panjang umur, ya. Salah satu doa mustajab itu kata Nabi ialah pada malam pertama bulan Rajab. Perbanyak. Kalau bisa enggak usah tidur pada malam 1 Rajab. Apa yang dikerjakan? Bukan ngerumpi, ya, tapi perbanyak ibadah. Terserah mau perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Quran, memperbanyak baca tasbih, perbanyak baca tahlil, perbanyak qiyamul lail, sholat tahajud dan sebagainya, sholat tasbih dan sebagainya. Itu yang dilakukan pada malam 1 Rajab, malam pertama bulan Rajab. Selain itu juga memperbanyak berdoa pada malam 1 Rajab, karena pada malam itu doa tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya doanya pasti diterima. Yang laki-laki, ya Allah, mohon kepada Allah supaya karena kalian masih dalam tahap belajar, supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, supaya diberikan kecerdasan, cepat nangkap, cepat hafal. Harusnya mohon seperti itu. Tuh, malam pertama, ya, yang doa tidak akan ditolak. Yang kedua, doa yang tidak akan ditolak itu kata Rasulullah ialah pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam apa? Kapan tuh malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan bulan. Berarti kalau sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 3 kan, Rajab kan. Setelah bulan Rajab bulan apa? Sya'ban. Berarti bulan depan bulan berarti pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15, malam 15 berarti kan. Berarti kurang berapa tuh lagi? Kurang 1 bulan 12 hari lagi kita akan sampai kepada nisfu. Orang yang berdoa kata Nabi pada malam nisfu Sya'ban doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, kurang berapa hari? 1 bulan 12 hari lagi nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga kata Nabi, doa yang tidak akan ditolak itu ialah malam Jumat. Tiap malam Jumat. Nah, ini yang harus dipergunakan nih. Sekarang malam apa nih? Malam Rabu. Tiap malam Jumat doa tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya dikabulkan tuh. Kalau tidak ditolak berarti kan dikabulkan, artinya diterima. Yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat doa itu mustajab, ya. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah kalau seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Bukan Fitri itu, ya. Itu namanya saja yang Fitri. Jadi kalau orang berdoa malam hari raya Idul Fitri, doanya tidak akan ditolak. Artinya diterima, artinya dikabul oleh Allah. Yang keempat, yang kelima, ya. Yang kelima doa yang tidak akan ditolak itu ialah kalau seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Adha. Nah, itu doa tidak akan pernah ditolak. Artinya diterima.
Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Pada malam pertama bulan Rajab. Yang kedua pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga Jumat. Yang keempat pada malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima ingat ya. Nah ini salah satu keistimewaan bulan Rajab yaitu doa ya. Doa kita tidak akan ditolak oleh Allah pada malam pertama bulan Rajab. Apalagi keistimewaannya tuh Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang lain. Rajab ini kata Rasulullah merupakan syahrullah. Apa? Syahrullah. Apa tuh syahrullah? Syahrullah itu artinya bulannya Allah. Oh bahaya ini. Rajab ini kata Rasulullah disebut juga sebagai syahrullah, bulannya Allah. Artinya apa? Artinya memang kita ini kan hambanya Allah, ya kan? Bukan hambanya setan, hambanya Allah. Lah, seharusnya hambanya Allah ini di bulannya Allah, syahrullah ini, ya. Syahrullah di dalam bulannya Allah ini, seorang hamba itu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Iya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Ya tentunya dengan ibadah. Perbanyak ibadah lagi di bulan Rajab ini. Ya mungkin kalau biasa hari-hari biasa ngaji Qur'annya cuma 1 juz. Ya ditingkatkan sedikitlah di bulan Rajab ini jadi 2 juz. 2 juz Al-Quran ya, bukan juz apel, ya bukan juz melon, tapi 2 juz Al-Quran. Ya, jadi syahrullah kata Rasulullah. Rajab merupakan syahrullah, bulannya Allah. Nah makanya jangan sekali-kali karena ini bulannya Allah, jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa. Dosa apapun itu, sekecil apapun itu, supaya dihindari, jangan dilakukan. Kemudian setelah Rajab apa tadi? Sya'ban. Sya'ban itu kata Rasulullah, wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu kata Rasulullah merupakan bulanku kata Rasulullah. Ya. Bulan Sya'ban itu merupakan bulannya Rasulullah. Kalau Rajab ini bulannya Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekat mungkin, semaksimal mungkin, semampu kita, sekuat kita. Sebisa mungkin kita lebih dekat lagi kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Ya. Kemudian setelah kita tingkatkan ibadah kita nih di bulan Rajab, kita tingkatkan lagi di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah. Nah, di bulan Sya'ban itu nanti kita dekatkan lagi diri kita kepada Rasulullah. Ya dengan apa? Ya tentunya dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kemudian setelah Sya'ban apa? Ramadan. Wa Ramadan kata Rasulullah, dan adapun bulan Ramadan itu syahrul ummati. Jadi bulan Ramadan itu kata Rasulullah adalah bulannya umatku. Ya bulannya kita tuh, bulan Ramadan. Artinya apa? Lah makanya disebutkan juga bahwa Rajab ini adalah tempat menanam. Tahu nanam? Nanam. Ya nanam. Kalau orang nanam itu yang diharapkan apa? Buah, nanti buahnya dipanen kan? Lah, karena Rajab bulannya Allah, tempat kita menanam, memperbanyak amal ibadah, tanamlah kebaikan-kebaikan itu sebanyak mungkin. Harapannya apa? Harapannya di bulan Ramadan yang merupakan bulan umatnya Rasulullah, nanti kita juga bisa memetik buah ya dari hasil tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Gimana mau panen kalau tidak nanam? Ada enggak orang panen tapi tidak nanam? Ya enggak tahu punya siapa yang dipanen gitu. Panen sih bisa, cuman enggak nanam. Ya manen punya orang. Ya.
Lah jadi Rajab ini tempat kita menanam, bulan kita menanam. Maka tanamlah ibadah-ibadah terbaik. Maka tanamlah kebaikan-kebaikan yang terbaik. Maka tanamlah kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Agar apa? Agar nanti panennya banyak, agar nanti panennya juga menghasilkan panen yang baik. Ingat, Rajab ini tempat kita menanam. Sedangkan Sya'ban, ini kan udah kita tanam nih banyak ibadah di bulan ini nih, di bulan Rajab. Lah di bulan Sya'ban ini tanaman yang sudah kita tanam agar bagus nanti, maka ketika Sya'ban itu tanamannya harus dipupuk. Tanamannya harus disiram biar enggak kering. Ya, ditanam tapi enggak dikasih pupuk. Bagus enggak? Enggak kan? Ditanam musim kemarau enggak disiram, hidup enggak? Mati. Nah makanya bulan Sya'ban dipupuk tuh ibadah. Pupuknya apa? Sholawat perbanyak. Perbanyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Lah itu mupuknya tuh. Dipupuk tanamannya. Lah tinggal nanti di bulan Ramadan dipetik hasilnya. Kalau yang ditanam banyak, maka insya Allah hasilnya pun juga banyak. Kalau yang ditanam di bulan Rajab ini merupakan yang terbaik, maka nanti panennya di bulan Ramadan pun juga memanen hasil yang terbaik. Nah, makanya perbanyak ibadah kalian. Ini hanya sebagian dari keistimewaan bulan Rajab. Ya mudah-mudahan semuanya oleh Allah dipanjangkan umur. Ya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan.